pendengar, kita ketemu lagi dengan saya, Jarod SP di channel paling heboh, Kamis 2 April 2006. Ada berita penting, menarik dari Jakarta, kita sapa dulu nih, Cak Dodo. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF, Kak Jarot. Seperti biasa, kita challenge dulu, Cak. Kalau ada orang bilang, belah dan saya akan terlihat Garuda Pancasila. Wah, itu, Mas. Apa ya, Timnas? Bukan, Mas. Dia adalah penjual patung Garuda, Mas. Oh, Kalau iya, timnas, enggak. ini katanya dapat informasi. Ada bocoran apa dari timnas ini, Mas? Iya, kita akan bahas sebetulnya pagi ini kita akan bahas soal progres dari RJ-nya Rismon ya. Kita Ya, akan bahas itu karena ada banyak temuan baru, banyak hal yang baru yang muncul dari orang-orang lingkungan Rismon dan juga orang yang berkaitan dengan persoalan ijazah palsu ini. Nah, kita akan sentil sedikit ini biar menjadi tambahan informasi kita bahwa Kepala BGN Pak Dadan Hindayana itu mengkritik kekalahan timnas kemarin melawan Bolivia. Jadi katanya timnas kalah karena kekurangan gizi gitu, Cak Jarot. Lucu sekali ini Pak Dadan ini ngurusin gizi anak sekolah aja belum beres, kenapa harus keluar juga pernyataan seperti itu dan kemudian dia dirujak oleh anggota DPR bahwa itu pernyataan yang sangat naif, pernyataan yang menyakitkan seperti itu. dan ini Mas, emang kontroversial. Merasa dia yang paling disayang oleh Pak Prabowo karena kekeh untuk membela programnya Pak Prabowo. Wah, seenaknya sendiri sekarang itu si Dadan ini. Iya, karena dia bukan siapa-siapa tiba-tiba muncul di ranah publik begitu hanya gara-gara penemuan apa belalang sama pohon apa begitu dan Prabowo takjub kemudian diangkat menjadi kepala BGN. Inilah ironi-ironi yang terjadi di kita. Ini kita buka platform X kemarin sampai sekarang itu Hmm, trending. hmm, Bagaimana status Dokter Tifa itu menyebutkan tentang surat yang dari Polda Metro Jaya tertanggal hmm, 30 Maret bahwa status dia, status teman-temannya tersangka lain tetap dan hmm. termasuk si Rismon. Si Rismon Sianipar ini masih berstatus tersangka. Coba spill seperti apa ini penjelasan dari Dokter Tifa ini, Mas? Oh, jadi itu di anu ya di Twitternya Dokter Tiva ya bahwa Rismon status masih tersangka, Hmm. Iya, masih nempel betul. di badan dia gitu ya. Iya, makanya saya Ya. tanya, kalau seorang nasionalis dibuka dadanya, itu akan tampak Garuda Pancasila. Nah, kira-kira Ah. kalau Rismond dibuka dibelah dadanya, akan tampak status tersangka ini, Mas. Masih menempel lekat di dalam dadanya Rismon. Saya juga dapat nih, coba kita baca ya, Cak Jarot ya. Silakan, silakan. Ininya. Jadi Dokter Tiva menulis di Twitter miliknya, judulnya begini, Rismon ditipu sehina-hinanya. Si penipu ditipu raja tipu. Hampir tengah malam menjelang tanggal 1 April 2026, Polda Metro Jaya memberi kejutan April Mop kepada saya, maksudnya kepada Dokter Tiva, lagi-lagi dengan amplop coklat yang isinya selalu membuat terkejut. Kali ini kejutannya maksimal. Bayangkan Rismon si pakar tak lulus S3 yang sudah mengajukan restorasi justice dengan cara begitu hina dina, namanya masih ada di dalam daftar tersangka bersama dirinya tentu saja ya. Padahal orang ini sudah melata-lata, menghamba-hamba ke Solo juga ke Istana Wapres di Jakarta. Sudah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, tetap saja statusnya menjadi tersangka. Oh alah mohon, inilah akibat kau menipu 280 juta orang. Ditipulah kau sama si Raja Tipu. Ini statusnya Dokter Tiva. Kita terjemahkan bahwa ternyata Rismon tidak mendapatkan, belum mendapatkan atau tidak ya mendapatkan restorasi justice yang seperti yang didamba-dambakan karena dia harus hadir ke Polda untuk anu ya lapor lagi ya di mana statusnya masih tersangka. Wah, gimana ini bisa terjadi seperti ini, Cak? Jadi ketika sehari setelah Dokter Tifa menulis status, itu Rismond Hmm. ketemu dengan empat penggugatnya. Ini para termul. Hmm. Nah, mereka sepakat Oke. berdamai, Mas. Berdamai katanya. Tapi saya juga Hmm. agak meragukan, apakah mungkin, apakah berani Polda Metro Jaya mengeluarkan status tentang restorasi justice kepada Rismond.
Itu Mas. Hmm. Hmm. Apa, menemui 4 pelapornya ya? Iya, Pelapornya itu menemui. bukan ya? Menemui Empat perdamaian mungkin pelapornya di ini. antara mereka damai. Tapi apakah iya berani Polda Metro Jaya itu menyatakan status RJ, memberikan status RJ kepada Rismon? Saya meragukan, Mas. Apa landasannya apa kalau meragukan? Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah mendapatkan barang itu tuh, sudah mendapatkan apa, Betul. pengampunan dan kemudian SP3. restorasi justice. Kenapa itu tidak terjadi pada Rismon? Jadi sobat Doder, kita sharing ya. Dalam Hmm. proses RJ itu tergantung apa kalau Rismon Itap masih penyidikan. Artinya yang dipakai adalah peraturan kepolisian. Tapi ketika masuk ke penuntutan, itu peraturan kejaksaan. Sama, dua-duanya Hmm. sama. Menyantumkan bahwa peraturan polisi nomor tahun 2001 dengan peraturan kejaksaan yang tahun 2020 itu sama mensyaratkan RJ diberikan kepada seseorang yang terlibat tindak pidana dengan ancaman tipiring, tidak tindak pidana ringan, artinya di bawah 5 tahun. Oh. Kalau si Hmm. siapa tuh Egy Egy Sujana Sujana sama Damai. itu di bawah 5 tahun. Kalau Rismon 12 tahun. Makanya saya bilang agak nggak masuk akal ketika Polda Metro Jaya melanggar peraturan sendiri, peraturan hukum sendiri yang dia buat. Mas. Agak riskan. Makanya status tersangka Rismon tetap tidak berubah. Artinya Rismon tetap akan diproses pengadilan sebagai orang yang membuat gaduh ya, sebagaimana laporan Jokowi dan orang-orangnya seperti itu. Tetapi bagaimana dengan permaafan, Ka- pengampunan Kalau oleh maaf di Jokowi? antara mereka kan nggak apa Mas. Secara formal ya Hmm. saling maafkan. Tapi ini kan proses hukum. Proses status hukum, apakah Polda Metro Jaya berani mengeluarkan RJ kepada Rismon? Dan apakah berani menghentikan SP3 berdasarkan perdamaian itu? Saya hakul yakin untuk sementara tidak. Saya juga melihat kemarin Michael Sinaga Hmm. yang awalnya teman akrabnya Rismon Sianipar, mereka mengatakan dan kemudian mengutip konferensi pers yang dilakukan oleh Rismon dan 3 pengacaranya, salah satunya adalah Jahmada Jahmada Girsang, Gajah Mada hilang ganya ya, jadi Jahmada Girsang. Harusnya itu Gajah Mada ya, mungkin mungkin sengaja dihilangin atau gimana. Jahmada Girsang itu mengatakan bahwa malam ini segera akan Jokowi akan memberikan maaf kepada Rismon. Tetapi memang tidak disebutkan apakah akan mendapatkan RJ atau tidak. Maksud saya begini, si Michael Sinaga itu mengatakan Rismon segera akan dimaafkan oleh Jokowi malam ini. Dia katakan mungkin hari ini mungkin ya. Nah, eh, artinya Rismon itu hanya akan mendapatkan permaafan saja, tidak mendapatkan perdamaian kasus sehingga sama-sama sama-sama nol gitu ya, sama seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Memang berbeda seperti itu dan aturannya seperti itu. Ketika tuntutan itu 12 tahun penjara, itu RJ nggak berlaku. Memang seperti itu ya, Cak Jarot? Ya betul. Itu peraturan polisi nomor 8 tahun 2021. Ah itu yang dipakai Hmm. Mas. Peraturan Hmm. kejaksaan dan peraturan polisi sama mensyaratkan hanya diberikan kepada tidak tindak pidana ringan di bawah 5 tahun. Dalam hal ini kira-kira yang ditipu Jokowi atau Rismon ya dalam kasus ini? Kalau Siapa melihat sebetulnya yang? kalau Hmm. melihat statusnya Dokter Tifa, ini penipu yang ditipu Raja Tipu Mas. Oh, jadi Rismon menipu Jokowi begitu? Bukan penipu, penipu ke masyarakat banyak. Dia kan menjual buku, Mas. Menjual buku, dia kan Hmm. Jokbal White Paper berdasarkan penelitian. Terus dibalik, itu buku Hmm. tidak benar. Akan saya revisi. Loh, kalau tidak benar dijual, ini adalah menjual kebohongan, Mas. Jadi dia menipu banyak Hmm. orang kepada pembeli buku. Ini penipu, tapi akhirnya Ya. apa? Ditipu Raja Tipu. Benar kata dokter Oke. Tipa ini, Mas. Oke, saya jadi ingat juga apa yang dikatakan Michael Sinaga bahwa fix sekali, sangat confirm sekali bahwa Rismon Sianipar itu memang disusupkan sejak awal. Ya. Jadi dia memang sengaja masuk ke dalam kelompok Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk mengacak-acak dari dalam. Makanya kalau kita lihat jejak digitalnya, pernyataan-pernyataan sejak awal, ini orang kayaknya memang sakti sekali gitu loh, ngomong begitu keras, melawan Kapolri, melawan siapapun presiden, mengatakan
Jokowi dan Gibran dengan bahasa yang sangat kasar, tapi tidak ada implikasi sama sekali, implikasi hukum atas pernyataan itu. Akhirnya kita bisa simpulkan apa yang menjadi dugaan Michael Sinaga benar, dia disusupkan sejak awal pada kurun waktu tertentu ketika sudah tercapai misinya, dia kemudian berbalik arah. Seperti itu, jahat sekali berarti respon ini ya. Ya Mas, juga tentang persyaratan mendapat RC. Katanya kan disebutkan, Desmond wajib menarik buku yang diedarkan Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Coba, ini kan Ya, sudah selalu melakukan penipuan dengan klaim bahwa ini berdasarkan penelitian, tiba-tiba dibilang bahwa buku itu salah. Nanti kita revisi. Ini adalah penipuan dan para pembeli buku bisa menggugat Rismon Sianipar. betul, melakukan class action gitu ya, gugatan rame-rame dan polisi harusnya membaca ini. Kalau yang namanya revisi atau koreksi itu hanya beberapa lembar atau beberapa tulisan, beberapa judul. Ini revisi semua dari halaman satu sampai halaman terakhir direvisi dan diganti dengan temuan baru. Ini namanya main-main dan nggak boleh mestinya hal itu terjadi karena mengacaukan akal sehat, mempermainkan pikiran orang Indonesia, dan juga kayak orang yang tidak bisa tersentuh hukum kalau begitu. Dia berbuat apa saja, melakukan apa saja, kemudian merevisi dan membantah apa yang dia dilakukan. Ini kejahatannya luar biasa kategorinya. Udah masuk penyusup, pengkhianat, dan juga mata-mata. Dan itu yang paling dirugikan adalah masyarakat Indonesia karena membeli buku bukan karena dibagi secara gratis. Dan seharusnya Richmond kalau dia komit dengan ucapannya, ya bukunya dicabut satu-satu, duitnya dikembalikan, kemudian segera membuat penelitian baru. Bukan hanya menebar narasi akan membuat bantahan. Sejak dia melakukan pengkhianatan sampai hari ini sudah berapa? Hampir 1 bulan dan tidak ada progres sama sekali. Sementara buku yang dibikin Richmond dengan judul Jokowi White Paper maupun Gibran Endgame itu hanya kurang dari 2 bulan Bisa. kata Michael Sinaga. Jadi eh, saya rasa Richmond akan mendapatkan apa perlakuan yang buruk dari masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita baca-baca komen-komen di media sosial, waduh ngeri sekali itu bisa nggak tidur itu Richmond itu. Ini kan muara Hmm. sengkarutnya itu dari Jokowi yang tidak Hmm. menjelaskan tentang kejujuran. Apakah itu asli atau tidak, gampang kok. Kalau mengasih serahkan, loh ini ya asli ya, tidak boleh ke polisi. Terus polisi yang mengklaim bahwa oh itu asli. Cukup buktikan, sentuh dan simak terawang kalau itu memang asli ya asli. Sampai-sampai sekarang ya melibatkan, menyusupkan itu kan ada agenda besar. Kenapa Jokowi menolak untuk menjelaskan, memperlihatkan dokumennya. Kasih closing statement, Mas. Ya, ini harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita mudah lupa, jangan sampai kita terbawa arus oleh peristiwa hari ini. Peristiwa hari ini muncul karena ada peristiwa sebelumnya. Bahwa ada penyusup, bahwa Jokowi membiarkan kegaduhan karena dia merasa ijazahnya asli, artinya ada delik yang bisa disangkakan kepada Jokowi bahwa dia membiarkan kegaduhan selama bertahun-tahun. Kalau dia tidak membiarkan kegaduhan atau dia tidak memancing kericuhan, seperti tadi Cak Carit bilang, tunjukkan ijazahnya, silakan diteliti oleh laboratorium manapun, laboratorium Israel pun silakan untuk meneliti keaslian Jokowi, sehingga tidak ada kegaduhan. Jadi kalaupun nanti di endingnya Jokowi akan bilang ijazah saya palsu, ada pasal yang bisa disangkakan kepada dia bahwa Jokowi sudah membiarkan rakyat Indonesia teradu domba antara pro dan yang kontra dan itu dibiarkan bertahun-tahun. Masa hal seperti itu dibiarkan dan tidak ada sanksinya sama sekali? Sungguh sungguh luar biasa ini negara ini kalau dikelola dengan cara seperti itu, semaunya sendiri, sesuai tafsir sendiri yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi Jokowi apapun, palsu atau tidak, dia tetap terkena sanksi. Dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau ternyata ijazahnya palsu, ya konsekuensinya ya nantilah bagaimana dirumuskan. Tapi kalau ijazahnya kemudian dia menyatakan asli, lalu apa selama ini? Maksudnya apa selama ini? Kegaduhan selama ini. Sesama anak bangsa sudah bertikai sedemikian kuat. Itu, Cak. Nah, begitu Sobat Dader.
Kalau tadi di awal kita menjelaskan kalau dada Resmond dibelah tampak status tersangka, begitu juga dengan Jokowi. Kalau dadanya dibelah akan tampak ijazah. Tapi sekoma, Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.